بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah masih dalam nuansa Syawal. Saya secara pribadi maupun keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alana Allahu minal 'aidin wal faizin wal maqbulin minal 'aidin ilal fitrah wal faizin bil jannah kullu 'amin wa antum bi khair wa dan batin. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Allah berikan kita istiqomah dalam iman dan amal soleh sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita berjumpa lagi dalam Ramadan yang akan datang. Amin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam Sahih Sirah Nabawiyah karangan Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, bab Ghazwah Al-Hudaybiyah, bab peperangan yang ada kemudian di perjanjian Hudaybiyah. Lamman sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah qatilan ilal Madinah. Ketika Nabi SAW berpaling dari Hudaybiyah menuju Madinah, wa kana katsirun minas sahabati fi huznin wa dhiqin. Banyak sahabat yang saat itu berada dalam huzn, kesedihan, wa dhiqin, kesempitan, kesumpekan, kegalauan, mimma ra'auhu minas syurut, gara-gara melihat syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah allati amlahal musyrikun, yang dipersyaratkan oleh orang-orang musyrik. Wa aqabbat madaji'ahum tilkal laila. Sampai-sampai para jemaah kesumpekan, kegalauan, kegelisahan, kesedihan para sahabat gara-gara perjanjian Hudaybiyah yang tidak menguntungkan menurut pandangan mereka, mereka sampai tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur para jemaah. Luar biasa. Nasalat suratul Fath fit tariq baina Makkah wal Madinah busra minas sama. Tiba-tiba Allah turunkan surat Al-Fath dalam perjalanan Mekah Madinah untuk memberikan kabar gembira dari langit para jemaah. Tu'akkidu lakum anna ma jarakana fathan mubinan wa in khafiyat anhum hikmatuhu. Yang mana surat Al-Fath ini menegaskan kepada mereka bahwa apa yang menjadi kegelisahan mereka itu justru menjadi fathan mubinah, kemenangan yang nyata, walaupun hikmahnya tersembunyi dari mereka para jemaah. Mari kita lihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau mengungkapkan, telah diturunkan kepadaku malam ini sebuah surat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ya, ketika inna, ini kan surat Al-Fath para jemaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu fathan mubina, kemenangan yang nyata para jemaah. Jadi maksudnya fathan mubina ini apa? Hudaybiyah.
para sahabat bingung. Fathan Mubina. Memangnya ini kemenangannya Rasulullah, kemenangan ini. Ya. Maksudnya apa kemenangannya ini? Para sahabat tanya, kemenangan apa? Hudaybiyah itu apa yang kita menang? Ayat yang kelima jadi jawaban. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar, supaya dia memasukkan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan ke dalam surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Hingga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegalauan, kesedihan, kesumpekan para sahabat berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Karena apa? Karena apa yang menjadi kegelisahan mereka dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba melihat lagi apa yang disampaikan oleh tafsir para ulama ketika menafsirkan Al-Fat 1 sampai 3 dulu, teman-teman. Al-Fat 1 sampai 3. Karena nanti ini berurutan dari Al-Fat sampai ke Bai'atur Ridwan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratal mustaqim. Agar Allah memberi ampunan kepadamu atas dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya atasmu, serta memberi petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus, wa yansurukallahu nasran aziza, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Az-Zuhri sepakat Fathan Mubina maksudnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, maksudnya kemenangannya apa? Karena dampaknya, Pak. Dampaknya ini melampaui kemenangan militer apapun. Karena setelah Fathan Mubina, terbukanya akses dakwah ke seluruh Jaziratul Arab. Jadi gencatan senjata ini memberi ruang konsolidasi umat. Akhirnya gimana? Umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Banyak manusia masuk ke dalam Islam ribuan, termasuk tokoh-tokoh besar. Anaknya Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid masuk Islam setelah surat Al-Fatih. Amr bin As masuk Islam juga setelah surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih. Nah, ini yang perlu kita ingat, kata Dr. Akram Dia Al-Umari, walamma syi'a anna Utsman ibn Affan qad qutila jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajar wa da'a as-sahaba ila al-bai'ati ala alla yafirru fabaya'duhu jami'an tau'an wahtiyaron. Jadi waktu Utsman diutus pada waktu perjanjian Hudaybiyah itu, pada jemaah kan terdengar kabar Utsman dibunuh. Maka Nabi SAW duduk di bawah pohon dan menyuruh para sahabatnya supaya berbaiat, supaya tidak kabur, supaya tetap berada di wilayah Hudaybiyah itu. Ya. Sehingga akhirnya mereka pun berbaiat dengan sukarela dan pilihan. Ya. Mereka memang tidak dipaksa, tapi sukarela berbaiat. Jadi beda sama tentara Amerika disuruh berangkat ke Iran, itu perintah. Ya kan? Gak ada sukarela, gak mau jamaah. Ya. Kalau sekarang warga Amerika itu demo sampai 8 juta. Mereka memprotes kebijakannya Donald Trump yang selalu mendukung perintahnya Israel. Hanya Amerika itu anak buahnya Israel, bukan Israel yang anak buahnya Amerika. Mereka tak bisa, mereka harus turun gitu, karena perintah komandan. Hanya ini yang
menyedihkan memang yang UNIFIL pada jemaah. Yang tentara kita terbanyak seluruh dunia, tentara kita yang paling banyak jadi pasukan perdamaian dunia UNIFIL. Nah itu perintah, kalau itu UNIFIL itu pilihan pada jemaah, pilihan ya. Karena seleksinya juga berat, nggak semua boleh. Makanya ada guyonan, berangkat ke sana itu sekaligus menambah penghasilan pada jemaah. Guyonannya begitu Pak ya. Karena memang dianggap dan kemudahan untuk berangkat ke tanah suci juga melalui jalur pasukan perdamaian dunia. Kita paling banyak Pak. Dan rotasinya setahun sampai 2-3 kali. Tapi ya begitu. Ternyata pasukan UNIFIL itu nggak boleh nyerang, nggak boleh balas. Jadi di sana ngapain? Ya, di sana itu pengamanan, tapi nggak boleh nyerang duluan, nggak boleh balas. Sehingga kalau kemudian diserang sama Israel, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak setor nyawa berangkat ke sana itu kayak setor nyawa. Kalau OPM yang di Papua kan boleh nyerang, boleh balas, tapi kalau di UNIFIL nggak bisa. Jadi kelihatannya aja, jadi pasukan perdamaian dunia. Tapi kalau Israel seenaknya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, syahid insya Allah. Tentara-tentara kita kemarin yang jumlahnya berapa orang? 3 coba ya. Tapi masih ada yang luka-luka lagi. Ya. Dan kebijakan pemerintahan kita juga karena mendukung perdamaian dunia, kita tetap mengirim pergantian shiftnya itu pada jemaah. Rencananya sih Mei pada jemaah. Satu shift itu bisa sampai ratusan bahkan 1.000 gitu ya. Itulah tentara. Oh sampai ke sini kita mau bahas aja jemaah ya. Gara-gara Donald Trump itu Pak. Ini Bai'atul Ridwan. Ya. Ini berapa Pak jumlahnya? Alfun wa arba'umi'atin 1.400 sahabat. Semuanya diminta baiat kalian. Jangan ada paksaan, sukarela. Semuanya berbaiat, sumpah janji setia membela Allah, membela Rasulullah SAW, membela agama. Sumpah setia. Baiat itu gitu makanya baiat kita ini harus kepada Allah, termasuk juga wujud dari baiat kita kepada Allah dan Rasulnya itu kepada negara yang kita cintai ini, kita jaga bersama negara yang kita cintai ini. Ya mudah-mudahan yang pemegang kebijakan di negara ini juga orang-orang yang baik Pak. Sehingga supaya keputusannya, kebijakannya itu juga memancarkan kebaikan. Dan kalau kita mematuhinya karena kebaikan. Nah, kalau mematuhinya bukan karena kebaikan kan repot. Seperti yang nyiram air keras kemarin pada jemaah ya kan, disinyalir kan ternyata itu oknum TNI. Nah, sekarang kira-kira kalau oknum TNI itu sukarela sendiri atau ada yang perintah? Pasti ada yang perintah Pak. Nah ini yang kita khawatirkan. Namanya prajurit itu pasti taat sama komandan Pak. Dan sekarang aktornya siapa ini? Air keras juga jemaah. Nggak aman kita. Kalau Novel Baswedan pulang sholat subuh, kalau ini pulang dari siaran. Ya. Ngeri sekali. Mudah-mudahan mereka yang jahat, mereka yang berniat buruk untuk mengacaukan negara ini, ya mudah-mudahan diganti dengan orang-orang yang baik insyaallah ya. Amin. Baik. Nah, ini kata Dr. Akram Dia Al-Umari dalam kitabnya Sahih Sirah Nabawiyah, fi mashadin min arfa'i masyahidil iman fi tarikhil basyariyah. Ini pemandangan yang termasuk paling agung dalam sejarah keimanan manusia. 1.400 orang sumpah setia. Padahal jelas lawannya orang-orang musyrik. Tapi Rasul meminta sumpah setia kalian. Bai'atul Ridwan. Dan akhirnya laqad wa qad anzalallahu fihim
Allah sampai menurunkan firman Allah untuk mereka 1.400 orang ini di dalam surah Al-Fat ayat 10. Surat Al-Fat ayat 10 yang ini kalau yang Ridwan itu laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Al-Fat ayat 10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepadamu sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Barang siapa melanggar janji, dia hanya melanggar atas kerugian dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihi Allahu fasayu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, Allah akan memberinya pahala yang besar. Ya. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang Al-Fat ayat 10, nanti kalau yang Bai'atul Ridwan Al-Fat ayat 18, yadullah fawqa aydihim, itu menegaskan Allah hadir, Allah menyaksikan, Allah merestui baiat itu. Jadi Bai'atul Ridwan dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini bukan perjanjian antar manusia, ini komitmen kepada Tuhan, kepada Allah, penguasa langit dan bumi. Karena para ulama menggunakan dalil ini, agungnya kedudukan para peserta Bai'atul Ridwan. Mereka punya posisi istimewa, sumpah setia kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Al-Fat 18, Pak. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan fathan qariba. Kalau tadi fathan mubina, kemenangannya nyata, fathan qariba, kemenangan yang dekat. Ya, sehingga beneran Pak, beneran. Fathan qariba Pak. Setelah peristiwa Bai'atul Ridwan, setelah turun surah Al-Fat ayat 1, 10 sampai 18 ini, beberapa pekan setelahnya pembebasan Khaybar, bentengnya Yahudi. Ya, pembebasan Khaybar, bentengnya Yahudi. Ini yang kita pahami bahwa perjalanan pulang dari Hudaybiyah, perjalanan yang berat secara emosional, para sahabat larut dalam diam. Allah turunkan surat Al-Fat seperti fajar yang menerangi kegelapan malam panjang para jemaah. Jadi sampai Umar itu setelah turun ayat ini menangis dan meminta maaf. Para sahabat yang tadinya murung, wajahnya berseri-seri. Jadi memang Al-Quran ini bukan hanya membawa hukum halal haram, tetapi Al-Quran ini sebagai penyejuk hati, sebagai penyembuh jiwa-jiwa yang dalam gundah gulana kegalauan. Ya, apa kalau kita galau BBM jadi naik apa enggak para jemaah, ya kan? Karena kan katanya Pak Menteri Bahlil kan belum. Nah, belum itu kan masih ambigu para jemaah. Ya, nah, galau ini lebih baik kita baca Al-Quran aja para jemaah. Ya, karena pasti ada hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang pelajarannya para jemaah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kemenangan itu tidak selalu berbentuk yang kita bayangkan. Karena kan awal mulanya sahabat ini memahami kemenangannya itu kita jadi umroh, Quraisy takluk, bendera Islam berkibar di Ka'bah, mereka kalah. Tapi ternyata Allah
memberikan kemenangan dalam bentuk yang lain. Apa? Perdamaian, tapi membuka ruang-ruang dakwah yang lain. Dan sampai umat Islam terjebak definisi sempit tentang kemenangan. Seolah-olah kemenangan itu hanya dominasi politik dan militer. Enggak. Ya. Jadi Hudaybiyah ini mengajarkan kepada kita kemenangan sejati terwujudnya kondisi di mana nilai-nilai kebenaran dapat tumbuh dan menyebar dengan bebas. Walaupun sebenarnya kita juga sedang menanti kemenangan militer terhadap Israel penjajah itu, kan? Karena ini udah 100 tahun Pak, lebih ya. Ini lama sekali. Allah belum hadirkan kemenangan buat kita. Iya, Iran sempat memberi angin segar Pak. Siapa sangka Iran bisa mengimbangi para jamaah ya. Bahkan sepertinya perangnya itu berbalik arah para jamaah, berbalik arah. Jadi bukan cuma mengimbangi Iran ini, tapi justru mendominasi. Coba gencatan senjata Iran 15, 10 disetujui Donald Trump. Luar biasa Iran ini. Yang kita lihat ya, rata-rata pejabat-pejabat negaranya, mau presiden, wakil presiden, perdana menteri, pemimpin tertinggi, juru militer, ya rata-rata kualifikasi pendidikannya PhD. PhD itu S3 luar negeri pada jemaah. PhD. Rata-rata juru bicara militer Iran itu PhD. Ya. Jadi orang-orang berpendidikan Iran itu. Makanya kita nggak nyangka 40 tahun di embargo, mereka masih bisa membuat rudal-rudal yang luar biasa yang menghancurkan pangkalan-pangkalan militer Amerika. Bahkan apalagi urusan kehidupan di sana, bensin Rp500 per liter, listrik Rp5.000 per bulan. Jadi kalau para jamaah bawa uang 1 juta, liburan ke Iran setahun bisa hidup misalnya. Murah Pak, murah. Tapi memang yang perlu kita ingat, sehebat-hebatnya Iran ini tetap dominasi pemahaman Syiah. Ya Syiah ini memang susah bersatu dengan Ahlus Sunnah karena banyak pokok-pokok keimanan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu yang berbeda jauh. Jadi memang ini agak repot. Iran ini punya dosa besar pembantaian di Suriah, ya. Dosa besar di Yaman juga para jemaah, sehingga kita agak repot. Nah, tapi memang kalau ditimbang-timbang dibandingkan bela Amerika sama bela Israel, dia lebih baik bela Iran pada jemaah. Ya. Kalau ngomong nggak bela siapa-siapa tuh repot. Karena apa Hamas ini bisa bertahan karena Iran. Nah, inilah kalau Iran fokus dengan pendidikan, negeri kita ini masih belum ke arah sana pada jemaah. Ya, karena memang kebijakan kita tetap supaya mencegah generasi muda stunting, kurang gizi ke depannya. Makanya negeri kita fokusnya lebih kepada MBG. Jadi urusan makan dulu Pak, urusan makan selesai, baru urusan otak para jemaah, ya kan? Nah, mudah-mudahan urusan makan jangan berlarut-larut para jemaah ya. Ini supaya bisa ada perbaikan, bisa makan aja. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perlu tahu dalam perspektif hari ini ya. Kalau pemimpin visioner itu sering tidak dipahami zamannya. Jadi Nabi SAW ini membuat keputusan yang tidak dipahami bahkan oleh Umar bin Khattab, sahabat terbaik ini. Sahabat terbaik. Jadi pemimpin yang visioner ini seringkali sendirian dalam pandangannya, setidaknya untuk sementara. Dalam konteks gerakan Islam yang kontemporer, ya, gerakan yang sabar, strategis, bermain untuk jangka panjang seringkali lebih berhasil daripada konfrontasi terbuka tanpa perhitungan. Jadi memang mudah-mudahan gabungnya kita ke BOP ini memang beliau lagi visioner ke depan. Visioner ke depan. Ini yang nggak dilihat Pak ya. Memang semua terfokus kepada perang
Amerika Serikat, Israel lawan Iran. Tapi secara diam-diam, tidak terlihat, umat Islam sebenarnya sedang membuat gerakan kesatuan yang baru. Mulai dari Turki, Suriah, Saudi, Qatar, dan diikuti yang lainnya. Pelan tapi pasti. Karena kalau kita head to head sama Amerika Israel, jujur saja kita mungkin belum kuat. Tapi kita sedang membangun nilai-nilai yang lebih besar. Ini husnudon kita pada jamaah. Jadi kan kita kan kenapa negara-negara Arab kok gak bantu Iran, Pak? Ini kan strategi politiknya luar biasa. Kenapa Indonesia gabung BOP? Karena ada strategi politik yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan pemimpin visioner yang ke depan, mudah-mudahan ini memang langkah yang tepat lah para jemaah. Apapun itu ya kita doakan saja yang terbaik untuk umat Islam sedunia maupun negeri kita tercinta para jemaah. Nah sekarang banyak yang bertanya terkait Hudaybiyah dengan perjuangan Palestina dan Gaza. Kenapa kok perjuangan Palestina itu panjang sekali, Pak? Kenapa ada fase gencatan senjata? Jadi Hudaybiyah ini memberi jawaban, tidak setiap kondisi siap untuk konfrontasi total. Kadang fase perdamaian, sekalipun terasa berat, ini ruang yang diperlukan buat konsolidasi, pertumbuhan, dan persiapan. Yang paling penting adalah tidak ada kemenangan yang lahir tanpa fondasi yang dibangun dengan sabar. Lihat, ini setelah peristiwa ini Fathu Mekah, Rasulullah SAW membangun fondasinya 21 tahun. Ini kan jangan tergesa-gesa para jemaah ya. Ini udah ada kemajuan, Pak. Udah ada kemajuan. Tapi kita on the track untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah peristiwa surat Al-Fat ini terus terjadi peristiwa-peristiwa beruntun yang mana hikmah dari Fathan Mubina. Mulai dari apa? Kaum Quraisy mengakui keberadaan umat Islam untuk pertama kalinya. Ya, ini kemenangan yang luar biasa. Nah, belum lagi ya, perundingan ini memberikan umat Islam peluang untuk konsentrasi kepada Yahudi Khaybar. Yahudi yang selalu mencari-cari kesempatan. Makanya sampai para ulama mengatakan tidak ada sebuah kemenangan dalam Islam yang lebih besar daripada kemenangan di perjanjian Hudaybiyah. Daripada perjanjian di Hudaybiyah. Karena tadi waktu Bai'atul Ridwan, berapa tadi jumlah sahabatnya para jemaah? 1.400 ya. Nanti beberapa tahun setelah ini, setelah Fathu Mekah, umat Islam jadi 10.000. Pertumbuhannya cepat sekali. 1.400 perjanjian Hudaybiyah. Setelah Fathu Mekah itu 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Jadi nggak main-main di sini ya. Kalau memang ini ada peristiwa yang luar biasa yang membuat perjanjian Hudaybiyah surat Al-Fat ini memberikan makna kemenangan yang luar biasa. Baik, kita lihat peristiwa-peristiwa yang lain. Diceritakan sosok yang bernama Abu Jandal. Bukan Abu Jandal ya. Abu Jandal ya. Ada L-nya. Mungkin Abu Jandal yang ngenes itu ngambil dari sini Pak ya. Enggak, memang dia enggak jelas Pak ya. Jadi ada sosok yang bernama Abu Basir. Abu Basir ini dari kalangan orang lemah ya. Jadi dia masuk Islam tapi kabur dari Quraisy. Cuma orang Quraisy ngirim 2 orang utusan untuk mengejar Abu Basir. Nah, itu
sama Rasulullah SAW, ya, diberikanlah Abu Basir, diberikan. Karena kan perjanjian Hudaybiyah tadi, ya, kan nggak boleh ada yang Hudaybiyah kan tadi, kalau mereka kabur kepadamu kembalikan, ya. Tapi kalau mereka dari pihakmu datang kepada pihak Quraisy, nggak boleh ditahan. Nah itu Abu Basir dikembalikan. Di tengah perjalanan dengan dua utusan musyrik, Abu Basir ini membunuh salah seorang dari dua utusan. Yang kedua lari, dikejar oleh Abu Basir ke Madinah, larinya ke Madinah. Ya, ya. Nah, Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Abu Basir dan utusan yang mau dibunuh ini, ya, beliau mengatakan, dia telah memenuhi tabungan kamu. Kamu telah mengembalikanku kepada mereka. Kemudian Allah menyelamatkan aku dari mereka. Dia Abu Basir itu protes. Aku udah masuk Islam, malah engkau kembalikan. Ya sudah, tak bunuh utusan ini. Aku kembali lagi kepadamu. Rasulullah sampai menjawab, celaka ibunya. Dia bisa mengobarkan perang antara umat Islam dengan orang-orang musyrik hanya gara-gara satu orang saja. Ya, hanya gara-gara satu orang saja. Maka akhirnya Abu Basir itu lagi-lagi dikembalikan kepada orang-orang musyrik. Karena itu al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu kan selalu tegak di atas kesepakatan mereka. Perjanjian dengan orang-orang musyrik itu harus ditepati. Beda sama Yahudi, Israel, Pak, itu selalu ingkar janji. Nah, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin di Mekah itu memahami kalau Abu Basir itu membutuhkan anak buah. Ya. Nah, Abu Basir ini sampai di daerah namanya Saiful Bahar. Saiful Bahar, jadi sudah di luar Mekah. Sudah di luar Mekah. Orang-orang Islam yang ada di kalangan musyrik itu gabung ke Abu Basir di Saiful Bahar. Muncul pula Abu Jandal. Nah, ya. Abu Jandal sama lainnya menemui Abu Basir, berkumpul jadi satu kelompok dan meneror kafilah dagang Quraisy. Wah, ini Pak. Di kafilah dagang Quraisy dirampok, dibegal, dibunuh penjaganya, ya, dan mengambil hartanya para jemaah. Ya. Jadi ini akhirnya jadi rancu para jemaah. Ya. Jadi rancu antara Abu Jandal sama Abu Basir memperjuangkan keyakinan mereka. Ya. Dari sini Pak, ini kita bisa melihat bahwa dalam perjanjian Hudaybiyah ternyata memang ada ketegaran hati dalam menjaga akidah. Abu Basir dan kelompoknya itu telah menghadapi mara bahaya dari orang-orang musyrik, di mana waktu itu Rasulullah nggak bisa nolong karena mereka terikat dengan perjanjian. Tapi Abu Basir dan teman-temannya di luar kekuasaan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi di sini para jemaah, Abu Basir sama Abu Jandal tadi itu melakukan ijtihad secara personal, ya, secara personal, ijtihad secara personal mereka. Rasulullah SAW itu yang pertama kali minta Abu Basir kembali, itu akhirnya beliau kemudian tidak mencegat kafilah Quraisy, tidak meminta kembali ke Mekah, enggak. Jadi posisi Abu Basir dan Abu Jandal dan teman-temannya punya dampak yang luar biasa. Orang musyrik Mekah nggak bisa menyerang, ya, karena di luar kekuasaan dari Madinah. Kalau Abu Basir di Madinah hancur. Tapi Abu Basir di Saiful Bahar tadi, antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau musyrik mau protes, itu di luar kekuasaan kami. Inilah menunjukkan Abu Basir dan kawan-kawannya, termasuk yang namanya Abu Jandal ini, para jemaah, ya, itu berjuang sekali untuk mengembalikan
kehormatan keyakinan umat Islam. Ya. Jadi memang ini kalau dalam perspektif politik, peperangan ini dibenarkan, tetapi harus penuh dengan perhitungan, karena di luar area. Sekarang ini Syiah Houthi yang ada di Yaman itu mereka pemberontak, mereka bukan pemerintah yang sah. Sama kayak Hizbullah yang ada di Lebanon, itu mereka juga pemberontak, mereka bukan pemerintah yang sah, Pak. Dan semuanya sama-sama Syiah. Ada di Irak juga ada Syiah itu yang berani melawan Israel. Itu semua frontnya Iran, ya. Itu semua ikut sama Iran semua. Jadi memang agak rumit pada jemaah menghadapi gejolak internal di dalam negara melawan kekuatan besar yang mau menginvasi negara itu sendiri. Dan kita sama lah kalau misalnya ngelawan kita masih harus berhadapan dengan OPM, di sisi lain kita harus berhadapan dengan invasi negara lain. Makanya kalau bisa kita bersyukur Pak, hidup di Indonesia negara non blok, nggak blok sana, nggak blok sini, tapi mengupayakan perdamaian dunia. Kalau Allah takdirkan kita hidup di negara-negara teluk para jamaah, siapa yang bisa mengira? Nggak ada angin, nggak ada hujan, rudalnya Iran, rudalnya Amerika, rudalnya Israel ada di tempat tinggal kita. Naudzubillah. Ya kita nggak diserang dengan rudal-rudal itu para jamaah, ya. Tapi kita diserang sama rudal yang lain, ya. Rudal korupsi misalnya, ya. Nah Hirami Bupati Tulungagung para jamaah, ya. Ini kok bupati makin banyak aja mas, ya. Makin banyak yang kena nih, ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah lindungi negeri yang kita cintai para jamaah, ya. Baik. Nah sekarang ada yang sahabat-sahabat wanita yang mana mereka itu terikat perjanjian, karena perjanjiannya kan cuma umat Islam yang laki-laki. Adapun wanita yang berhijrah tidak dikembalikan. Ya. Jadi Ummu Kulsum binti Uqbah ikut hijrah ke Madinah. Datang keluarganya minta Ummu Kulsum dikembalikan, tapi Rasulullah nggak mau dikembalikan karena ada ayat yang mengatakan bahwa nggak boleh orang-orang yang beriman yang berhijrah itu dikembalikan kepada orang-orang musyrik, nggak boleh. Itu ada di surah ayat Al-Quran, bisa dilihat di Al-Mumtahanah pada jamaah maupun di surat An-Nur. Maka Rasulullah menguji mereka, kamu tetap ikut hijrah, tetap ikut Islam atau enggak? Kalau misalnya kamu mau kembali, kamu harus kembalikan mahar. Kalau di sini kan Allah firmankan, idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahiduhunna. Datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah kamu uji keimanan mereka. Jadi ayat ini menjadikan haram wanita muslimat nikah dengan laki-laki musyrik kapanpun juga. Haram, nggak boleh. Wala tumsiku bi'asomil kawafir, la tunkihul musyrikin. Jangan nikahi wanita orang-orang musyrik dengan laki perempuan-perempuan yang beriman. Dan jangan kamu tetap berperang pada saling perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Jadi nggak boleh. Perjanjian Hudaybiyah ini berlangsung 17 bulan sampai 18 bulan. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi akhirnya batal para jemaah. Perjanjiannya batal karena dilanggar oleh orang Quraisy sendiri. Batal. Begitu batal gimana? Fathu Mekah, pembebasan Mekah. Ya kan? Jadi kemarin ngatur strategi. Kamu patuh apa enggak? Kalau kamu patuh, damai terus. Begitu kamu langgar, Mekah diserang. 17-18 bulan. Nah, selama 17-18 bulan ini para jamaah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para jemaah itu kemudian menceritakan beliau ternyata ngirim surat, ya, ngirim surat, nggak main-main. Yang dikirimi surat Kaisar Romawi, yang dikirimi surat Kaisar Persia, yang dikirimi surat Raja Ethiopia, yang dikirimi surat penguasa Mesir, yang dikirimi surat penguasa Yaman. Kirim suratnya nggak pakai email, dulu kan ada utusan. Jadi sahabat-sahabat tuh diutus, bawa surat kasih kepada pemimpin-pemimpin raja-raja di sekitar Arab Saudi, di sekitar Madinah para jemaah. Dan saya ingatkan saat itu Rasulullah hanya menjadi pemimpin Madinah, yang mana pemimpin Madinah itu luasnya hanya seluas kecamatan. Ya, setelah surat Al-Fat Muharram 7 Hijriah, beliau kirim surat secara serentak. Kirim surat, utusan-utusannya berangkat semua, berangkat semua. Ya, ini keputusan strategis. Karena sebelumnya Hudaybiyah yang menciptakan periode damai, ya, ini memungkinkan diplomasi tanpa ancaman militer. Dakwah para jemaah, ya, luar biasa. Nah ini menarik nih. Jadi Rasulullah SAW bersabda begini. Kalau Rasulullah SAW innahu kana la yanbaghi li kitabin an yursala illa maktuman fattakhadha khataman min fiddah. Tidak semestinya surat itu dikirim kecuali dalam kondisi tersegel. Maka beliau kemudian memesan cincin dari perak dan diukir wala qasahu Muhammadur Rasulullah SAW, diukir di atas cincinnya itu Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ada cincin perak, tuliskannya Muhammad utusan Allah 3 baris para jemaah. Jadi suratnya ini kemudian dikasih segel, stempel dari cincinnya beliau, menunjukkan apa? Ini dokumen resmi negara dari kepala negara Islam yang levelnya kecamatan kepada kepala negara lain, Romawi Persia lah yang paling besar. Dari Pak Camat kirim surat kepada Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump, sama Kim Jong Un, ya, Pak Camat Kecamatan Tambak Sari kirim surat ke sana, Pak. Apa isi suratnya para jamaah? Insya Allah nantikan episode selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullahu wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.